Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Pada kesempatan video kali ini saya ada dapat kiriman speedometer. Ini dari subscriber YouTube saya ya. Jadi ada pengiriman. Ini alamatnya dari Jakarta Timur ya. Ini pengirimnya dari Jakarta Timur. Nah, ya, dari Jakarta Timur. Jadi minta untuk speedometernya diperbaiki ya. Jadi kita akan coba bongkar dulu speedo apa yang beliau kirim ya. Kita siapkan dulu ya untuk pisaunya. Oke, jadi speedo yang beliau kirim ini ada speedometer dari Supra X125. Kalau kita lihat secara fisik di luar ya, nah ini yang rusak Polarisnya ya. Tapi nanti kita tes dulu, coba kita nyalakan apakah jarumnya masih berfungsi normal, itu kita tes dulu ya. Yang jelas ini yang nampak untuk Polaris ini sudah kering ya. Kemudian yang untuk CB150R ya, maksud saya yang LED ini juga untuk Polaris sudah mulai menguning ya. Nah, jadi nanti akan kita cek juga, kita akan perbaiki ya. Jadi kalau untuk yang bagian ini untuk mengganti Polarisnya saya udah pernah bikin ya untuk YouTube-nya. Nah, teman-teman bisa nanti silahkan lihat aja, atau linknya nanti saya sematkan juga di deskripsi. Untuk cara memperbaiki dan sekaligus memodif warna dari speedometer CB150R yang ini ya. Ya, jadi sekarang kita mungkin akan perbaiki dulu yang ini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu nyalanya, untuk nyala dari speedometer ini. Untuk wiring, cara menghidupkan speedo menggunakan adaptor atau power supply ya, power supply 12 volt. Wiringnya nanti saya tampilkan di layar ya, silahkan teman-teman lihat wiringnya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, oke ya, berarti untuk jarum ini normal ya, bisa bergerak ya. Cuman di bagian LCD ini sudah gelap atau sudah rusak ya. Nah, ini kita akan coba cek dulu apakah LCD-nya ini masih bisa diperbaiki, ganti Polaris, atau memang harus ganti LCD ya. Karena saya pernah juga dapat kasus ternyata LCD-nya juga sudah rusak, jadi harus ganti LCD ya. Nah, tapi ini kita belum tahu ya. Nanti kita coba kita bongkar dulu. Ya, kita lanjut untuk melepasnya.
A few moments later. Untuk proses selanjutnya, nah nanti Polaris ini kita lepas ya, atas dan bawah karena ini sudah rusak. Tapi nanti ini kita lanjutkan nanti dulu. Kita fokus di bagian lampu LED-nya ini. Nah, di sini ada lampu LED untuk bagian LCD dan di sini untuk bagian papan panelnya. Jadi karena requestnya ini pengen dimodif jadi berwarna LCD-nya, maka LED ini harus kita ganti ya. Nah, ini kita coba nyalakan dulu. Nah, ini seperti ini ya, warnanya kuning. Sini memang sudah putih, tapi nanti ini kita ganti yang lebih terang lagi ya lampu putihnya. Yang warna kuning ini nanti kita akan ganti juga dengan warna putih, karena kita akan memodifnya jadi warna ya. Jadi cara untuk melepasnya di sini ada anoda dan katoda ya. Berarti anoda ini adalah bagian positif, katoda negatif. Atau teman-teman bisa lihat ada coakan di ujung sini. Nah, ini tandanya itu bagian negatifnya. Jadi kalau pemasangan LED nanti harus sama seperti ini lagi ya. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik LED tidak akan menyala. Di sini juga ada anoda dan ada katoda. Jadi sama seperti itu. Nah, coakannya ada di bagian sini. Saya fokuskan dulu. Mungkin kurang kelihatan ya. Nah, ini ada coakan di sudut sini. Ya, kurang kelihatan ya di kamera. Nah, itu ya. Nah, jadi intinya arahnya harus sama dengan yang ditunjukkan oleh PCB ya. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk bagian LED-nya. Nah, ini sudah terlepas ya, tinggal yang satu lagi. Ini LED penggantinya warna putih. Jadi kita ambil 2 biji. Nah, jadi seperti ini ya, sudah kita ganti LED-nya. Sekarang kita tes untuk nyalakan. Nah, ini untuk warna lampunya sudah lebih terang yang bagian sini dari tadi, dan ini sudah kita ganti warna putih ya. Nah, selanjutnya kita proses untuk perbaikan di bagian LCD-nya ini ya. Iya. Jadi ini Polarisnya kita lepas ya, yang atas dan bawah kita lepas semua.
Ini sudah terlepas, nanti tinggal kita bersihkan ya, teman-teman bersihkan bisa menggunakan minyak kayu putih ya, minyak kayu putih ini ataupun minyak untuk khusus LCD ya. Nah, khusus LCD seperti ini. Jadi mana yang ada aja sama teman-teman ya. Pakai bensin juga boleh, asal jangan di sini ada bagian kaki untuk LCD-nya ya. Ini jangan sampai kena, nanti takutnya malah LCD-nya ini tidak tampil ya layarnya. Jadi kita harus bersihkan dulu. Nah, ini sudah kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Selanjutnya kita siapkan dulu untuk Polaris penggantinya ya. Nah, ini untuk Polaris dan stiker warna bagian LCD ya. Jadi kalau teman-teman mau order barangnya, nanti saya sematkan linknya di deskripsi video. Nah, di sini ada warna yang angkanya ini warna 3 warna ya. Atau warna pelangi, ini yang biru di bagian angka odometernya ya. Nah, ini warna merah ya. Sementara untuk bagian minyaknya itu sama semua ya. Nah, jadi teman-teman terserah mau pakai yang mana. Saya sekarang mau pakai yang biru sesuai request dari pemilik Speedo ya. Jadi pakai warna biru. Sekarang kita lihat untuk isinya. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan LED. Ini ada LED putihnya ya, ada 4 mata. Kemudian mendapatkan stiker warnanya 3 lembar. Kemudian reflektif untuk perata cahaya, dan juga polarisnya atas bawah ya. Jadi ini polaris atas bawah. Ya. Bagian atas ini agak lebar ya. Nah, yang bagian atas agak lebar, sementara yang di bagian bawah agak kecil ya. Jadi ini sudah kita potong, teman-teman tinggal tempelkan. Nah, jadi yang bagian ada tulisan lem ini teman-teman bisa lepas plastik pelindungnya, kemudian nanti ditempelkan di bagian bawah sini ya. Kalau seandainya ada lebih sedikit, nah itu memang sengaja saya lebihkan, takutnya kekurangan ya. Nanti tinggal kita rapikan saja pakai pisau ya ujungnya. Setelah ditempel nanti tinggal kita seset ya, seset aja dengan pisau. Kemudian ini yang bagian atas juga sama, yang ada tulisan lem seperti ini juga menghadap ke LCD ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi tampilannya, warnanya agak kebiruan ya, biru gelap gitu ya. Nah, ini baru tampilan negatif display. Baru nanti di bagian paling bawah ya, lapisan bawah ini baru kita pasang stiker warnanya ini. Teman-teman bisa pakai 2 lapis atau 3 lapis ya, dilapis ya, lapis 2 atau 3 ya. Kalau 1 itu warnanya agak pucat ya, jadi minimal 2 ya, bagusnya 3. Itu sesuai selera teman-teman nantinya. Dan baru nanti di bagian bawah, nah ini yang putih ini cuman kita simpan di bagian sini ya. Ini fungsinya untuk meratakan cahaya dari LED ya. Jadi cahaya dari LED di bawah ini akan menyebar ya. Oke ya, sekarang kita lanjut untuk pemasangan polarisnya.
A few inches later. Nah, jadi sekarang sebelum kita lanjut ke pemasangan stiker warna ini, kita tes dulu ya apakah LCD-nya ini angkanya masih muncul atau tidak. Ini kita pasang lagi. Nah, kemudian ini sudah saya sambungkan juga ke power supply-nya. Jangan lupa untuk karet kita masukkan lagi. Ini ada kotoran, kita bersihkan dulu ya. Kemudian ini untuk mika putihnya kita simpan di sini. Nah, selanjutnya tinggal LCD-nya ya. Nah, ini kita coba nyalakan. Ini video sudah nyala. Coba kita pasang. Nah, berarti angkanya ini muncul ya. Nah, itu angkanya bisa muncul ya. Karena ini belum kita kunci, jadi memang gerak-gerak seperti ini ya. Ini sudah muncul. Nah, baru kita bisa melakukan pemasangan ini ya. Jadi ini saya lapis 2 dulu, baru nanti kita tempel di sini ya. Kalau dirasa kurang, kita tambah 1 lapis lagi. Kemudian ini kita rapikan pinggirannya. Di pemasangannya saya menggunakan air sabun atau air sampo. Fungsinya nanti ini kita basahi dulu dengan air sabun. Ini kita buka lemnya agar ini bisa kita geser ya, supaya angkanya ini nanti bisa sesuai dengan di angka di LCD-nya. Cukup sedikit ya. Ini tempat konektornya tadi, karet konektornya, angkanya itu menghadap ke bagian sini ya. Nah, di bawah sini ya. Ini kita coba tes lagi. Nah, seperti ini ya angkanya. Jadi tinggal teman-teman paskan. Kalau sudah pas, nanti baru kita buang sisa air sabunnya. Ini sedikit lagi ya. Nah, ini sudah pas. Selanjutnya kita tunggu dulu kering. Untuk air sabunnya ini bisa teman-teman jemur atau dipanasi dengan hair dryer juga boleh ya. Yang penting diatur jaraknya sampai ini benar-benar kering ya. Sambil menunggu stikernya kering, kita kerjakan yang lain dulu. Jadi di papannya ini pemiliknya minta dikasih warna. Kita akan bikin di belakang ini, kita tempelkan Scotch LED transparan yang warna di bagian belakang, dan juga nanti untuk indikator gigi ini warna aslinya LED-nya kuning, kita ganti putih dulu. Nah, nanti di bagian sini kita kasih di belakangnya ini juga Scotch LED warna ya. Jadi nanti warnanya kita bedakan tiap angkanya. Jadi agar ada lebih variasi itu warna ya.
untuk bahannya sendiri saya gunakan yang ini ya. Nah ini ya bahannya. Ini bisa teman-teman cari di toko penjual Scott LED, cari yang transparan ya, yang transparan. Ya, kita lanjut kerjakan dulu yang lainnya. Nah, kita kerjakan dulu untuk bagian LED indikator giginya ya. Di sini aslinya masih warna kuning. Kita tes dulu. Ini masih kuning. Oke, LED-nya sudah kita ganti semua. Sekarang kita tes. Ini sudah warna putih ya sekarang. Sudah jadi warna putih. Nah, tinggal kita nanti memodifnya di bagian sini ya, di bagian papannya ini. Terserah teman-teman mau kasih warna apa saja. Di bagian belakangnya boleh warna biru, hijau, kuning, warna merah atau ungu, terserah ya, tinggal diatur aja ya. Nanti ini saya kerjakan dulu, nanti kita lihat lagi hasilnya. Scott LED transparannya ini sudah saya siapkan ya, kita potong sesuai kebutuhan saja. Ini saya gunakan 4 warna untuk di bagian sini nantinya ya, di belakang ini kita pasangnya di belakang ya. Jadi teman-teman, ini yang untuk solusi murahnya ya. Yang kalau pengen bagusnya itu bisa ganti panel ini dengan yang akrilik. Itu banyak juga dijual ya. Jadi desain atau tampilan angka ini bisa teman-teman request sesuai keinginan. Itu ada juga ya. Nanti untuk link pembeliannya disimpan di deskripsi. Nah, kalau ini kita yang solusi murahnya saja ya. Jadi kita siapkan lampu LED seperti ini. Fungsinya nanti kita untuk pemotongan ya. Jadi di sini kita bisa melihat bayangannya yang hitam ini. Nah, jadi kita potongnya nanti pas di sini ya. Di warnanya itu yang akan kelihatan hanya di bagian sini, di bagian luar. Sementara yang di bagian bawah ini kita biarkan sesuai aslinya ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Ini tidak saya videokan dulu semuanya ya, ini tinggal tempel aja ya seperti ini, kemudian nanti diatur ya. Kita mengingat durasi juga, nanti saya akan perlihatkan lagi setelah ini saya tempel semua ya. Oke, jadi ini sudah selesai, kita kasih skotlet warna ya. Ini tiap angka-angkanya kita kasih warna. Kalau kena cahaya seperti ini ya. Ya sebenarnya yang 3 ini tidak terlalu ngaruh ya, yang 4 ini ya, karena ini LED-nya masih kita pakai yang standar bawaannya. Nah untuk bagian gearnya ini kita bedakan, ini warna biru gigi 1, gigi 2 kita kasih hijau, yang 3 oranye, dan yang gigi 4-nya kita kasih merah ya. Kemudian ini juga di belakang kita buat 4 warna seperti ini, nanti akan terlihat nih ya. Ya sekarang kita lanjut lagi untuk merakit semuanya. Ini kita siapkan dulu. Kemudian kita pasang nih. Ya sudah klip. Dan ini jangan lupa ya, kita pasang juga karetnya. Nah, karetnya kita pasang juga ini untuk mikanya. Kemudian lanjut bagian LCD. Juga itu ini untuk besinya. Oke, ini jadi sudah kita pasang semua casing dan baut-bautnya ya. Sekarang kita tes untuk menyalakan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk nyalanya. Ini karena efek kamera ya, jadi tidak terlalu jelas. Sebenarnya ini angkanya lumayan jelas ya. Kalau kita lihat langsung ya, karena ini efek kamera dan juga cahaya dari lampu di atas. Kalau kita bawa ke tempat gelap, ini ya, saya bawa di bawah. Nah itu kelihatan ya angkanya 78091 ya, 788091. Nah sekarang kita tes, sekarang kita akan tes bagian indikatornya tadi semuanya, kecuali nanti untuk lampu jauh. Ini tesnya memang harus di motor ya, karena masih menggunakan lampu utamanya masih AC ya, untuk Supra X125 yang tipe ini ya. Jadi lampu utamanya itu masih AC, jadi memang harus terhubung dengan lampu utama.
Di paling yang nanti kita tes adalah gear 1, 2, 3, 4, kemudian netral, kemudian sen juga ya. Nah, ini kita tes untuk netral seperti ini. Kita pindah lagi ke yang lain. Ini untuk gigi satunya warna biru. Kemudian kita tes yang lain. Ini gigi 2 warna kuning hijau. Ini gigi 3 warna oranye. Dan gear 4 warna merah ya. Kemudian kita tes untuk bagian sen kanan dan kiri. Nah, ini sen kiri. Kemudian ini sen kanan ya. Sekarang kita tes untuk BBM-nya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian BBM. Nah, BBM posisi pinnya di sini. Teman-teman nanti lihat wiringnya di apa ya, di gambar saya tampilkan ya. Nah, karena untuk ngetes BBM ini kita harus menggunakan alat. Sini saya ada alatnya. Ini untuk tester, speedometer tester. Kalau teman-teman tidak punya alat ya langsung tesnya di motor ya. Sekarang kita nyalakan dulu. Nah, itu indikator BBM kalau nyala hidup seperti itu warnanya. Sekarang kita kurangkan, turunkan ya untuk minyaknya. Kita tunggu ya, nanti dia akan berkurang ya. Oke, saya matikan dulu ya untuk lampunya biar tidak terlalu silau. Nah, ini sudah berkurang 1 kotak. Kita tunggu lagi. Nah, ini udah 2 kotak. Kita tes sampai indikator berkedip ya. Sekarang sudah kurang 3 ya, jadi sisa setengah. Sisa 2 kotak. Memang agak lama ya. Saya coba lagi turunkan sedikit lagi. Nah, ini tinggal berkedip sampai berkedip ya. Ya, berarti indikator ini sudah normal BBM. Sekarang kita tes untuk kecepatannya. Nah, ini sudah bergerak ya. Tesnya turun. Ini bergerak, kita coba mainkan. Nah, ini bisa naik. Oke ya, berarti kecepatan sudah oke. Oke, jadi sekian ya teman-teman untuk modifikasi sekaligus perbaikan ya bagian LCD dari speedometer Supra X125. Nah, jadi udah seperti ini. Yeah, boy. Nah, mungkin sampai sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Saya
ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Semoga dengan like dan subscribe teman-teman saya lebih semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.